Hadirin yang berbahagia, sahabat Seroja TV yang sudah hadir di YouTube, kemudian sahabat Muti Institut dan juga sahabat Kupeluk Nusantara yang hadir di Zoom pada hari ini. Terima kasih sudah hadir pada sore yang di luar cuaca di sini dingin ya, tapi insya Allah cuaca yang dingin ini akan menjadi hangat setelah kita nanti akan ngobrol dan menyimak paparan dari duo perempuan hebat yang akan kita saksikan bersama nanti. Pada hari ini kita akan berbicara tentang dilema orang tua antara bekerja atau fokus pada tanggung jawab utama, yaitu pendidikan terhadap anak. Banyak orang tua yang bingung menghadapi dilema ini. Ada juga yang sudah menghadapi atau menjalankan peran dua-duanya, tapi apakah bisa maksimal atau tidak? Nah, nanti jawabannya akan kita dapatkan bersama dari para narasumber dan dipandu oleh moderator yang luar biasa pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, untuk memberkahi acara hari ini, mari kita bersama-sama membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat Seroja TV, sahabat Muti Institut, dan sahabat Kupeluk Nusantara juga hadirin semuanya. Moderator pada sore hari ini adalah seseorang yang luar biasa. Biasa hadir sebagai narasumber, tapi hari ini ingin mencoba posisi yang baru, ingin mencoba peranan yang berbeda, yaitu sebagai moderator. Dan istimewanya acara hari ini juga, karena moderator dan narasumbernya juga sama-sama orang hebat, yang saya akan panggil duo Nina. Oke, tepuk tangan dulu untuk narasumber dan moderator pada hari ini. Dari duo Nina ini saya akan panggil Nina yang pertama. Oke, Assalamualaikum Ibu Nina Sintarijana. Waalaikumsalam Ibu Iis. Oke, terima kasih Bu Nina. Luar biasa pada hari ini mencoba peran baru ya Bu sebagai moderator. Iya, bener nih. Nah, Ibu Nina, Apaan ini? ya Ibu Nina ini hebat luar biasa, peranannya banyak sekali, businesswoman yang sukses, kemudian sukses juga Amin. dalam mendidik anaknya, sukses membentuk komunitas-komunitas, dan banyak sekali peranan-peranan lainnya. Oke, hadirin yang berbahagia, acara pada hari ini kita nikmati dalam layar Zoom secara virtual dan juga disiarkan dalam YouTube Seroja TV. Untuk memperbanyak kesempatan dan memperbanyak waktu ngobrol-ngobrol, saya akan persilakan langsung kepada Ibu Nina untuk membimbing atau memandu obrolan sore kita pada hari ini. Silakan Ibu Nina. Ya, terima kasih Ibu Iis ya. Selamat sore semuanya, sahabat Seroja TV, sahabat Kupeluk Nusantara, dan sahabat Muti Institut. Ya, tadi sudah dikenalkan, saya Nina Sintarijana di sini akan mendampingi Ibu Profesor Nina Nurmila. Sebelum saya memanggil dan menyapa beliau, saya ingin berkisah sedikit saja. Mengapa sih acara ini kok diselenggarakan ya? Karena ternyata begitu banyak ibu-ibu yang curhat kepada saya. Mereka bercerita bahwa masa pandemik ini, di mana siswa-siswi putra-putri dipaksa harus belajar dari rumah, ya, ternyata anak-anak yang memang tadinya belajar itu dengan tatap muka, sekarang mereka harus berhadapan dengan gadget, itu membuat mereka rata-rata menjadi kecanduan gadget ya, mulai dari game atau scroll segala macam gitu. Nah, yang membuat para orang tua pusing ya, mungkin khususnya ibu ya, karena di sini masih dianggap bahwa pendidikan anak itu adalah tanggung jawab ibu, di mana ibu ketika mendampingi anak sekolah ya, sambil disambi ya, memasak atau apa, anak itu bisa langsung change, bukan mendengarkan guru mengajar, tapi bisa macam-macam aktivitasnya ya, yang jelas mengotak-ngatik gadgetnya.
Dan bahkan ketika gadget itu diambil karena sudah waktu belajarnya sudah selesai, banyak yang mereka marah, dan yang lebih tragis lagi ada yang sampai berani memukul ibunya. Karena itulah kemudian panitia yang biasa mencari topik-topik, mereka menanggapi, ya, wah penting nih kayaknya kita mengundang sosok yang bisa memberikan alternatif-alternatif bagaimana sebetulnya mencari solusi yang terbaik ketika menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, untuk menyingkat waktu, saya ingin mengundang ya salah satu perempuan hebat idola saya, Profesor Nina Nurmila. Ya, selamat sore Ibu Profesor. Selamat sore Ibu Nina yang hebat. Ya, saya tuh selalu kangen loh dengan suara beliau yang luar biasa ini kan. Coba kalau dari suaranya aja sudah berbeda ya Bu ya, menunjukkan bobot ilmunya yang luar biasa ini tampaknya. Ya, sebelum Ibu Profesor menyampaikan materinya, ya saya ingin membacakan sedikit biografi beliau. Karena kalau saya bacakan, kayaknya ini sudah memakan waktu ini. Berlembar-lembar prestasi beliau yang luar biasa ya. Jadi Ibu Nina Nurmila ini adalah profesor di bidang studi Islam dan gender pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dan sejak Juli 2021 mengemban tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia. Ya. Nah, doktor beliau ini adalah bidang studi Islam dan gender diperoleh dari University of Melbourne tahun 2007. Magisternya di bidang studi gender dan pembangunan diperoleh dari Murdoch University Western Australia tahun 1997. Prestasi-prestasi lainnya mohon maaf tidak saya bacakan sekarang, khawatir saya akan menyita waktu. Dan ini para pemirsa pasti penasaran, apa sih sebetulnya nanti alternatif-alternatif solusi yang akan ditawarkan oleh Ibu Profesor. Untuk menyingkat waktu, silahkan Ibu Profesor Nina menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Terima kasih Ibu Profesor. Terima kasih Ibu Nina. Kemudian Teh Iis ya yang menjadi moderator, bisa lihat juga Ibu Nunung, dan saya Ibu lihat Teh Lisa ya sudah ada di sini. Biasanya kalau di acara itu saya suka sudah 2 kali mungkin ya di moderatori oleh Teh Lisa. Hari ini tumben Ibu Nina bukan sebagai pembicara tapi sebagai moderator, kata Teh Is adalah ganti peran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Muti Institute dan para jajarannya yang dipimpin oleh Ibu Nina Sintarijana atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk PowerPoint yang sudah saya siapkan, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Tema pada sore hari ini dilema orang tua bekerja dan tanggung jawab pendidikan anak. Ini yang saya kutip adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa khfid lahum janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Jadi rendahkanlah dirimu kepada keduanya ya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ya pada waktu kecil. Nah, di sini adalah kata robayani, itu juga dari kata robun ya, kemudian robayan bitarbiyah gitu ya, mendidik gitu ya. Jadi memang di sini orang tua sebagai pendidik gitu ya. Dan kemudian ada salah satu hadis tentang pendidikan, saya kutip di sini, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajin sanihi. Jadi setiap orang itu dilahirkan
dalam keadaan fitrah. Banyak orang yang mengartikan fitrah di sini adalah berdasarkan teori tabula rasa John Locke, bahwa anak itu lahir seperti kertas putih yang kemudian orang tuanya lah yang akan menggambar dan membentuk anak ya. Tapi pendapat lain itu mengatakan bahwa fitrah di sini adalah kecenderungan kepada kebenaran ataupun kecenderungan kepada Islam, karena di lanjutannya adalah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya dia Yahudi atau Nasrani atau ini artinya bahwa orang itu memang terlahir dalam keadaan Islam, kecenderungan kepada kebenaran, karena di dalam ayat Al-Quran yang lain disebutkan bahwa kita itu sebetulnya sudah punya sumpah gitu ya, dengan kita akhirnya mengikuti komitmen bahwa kita itu sudah berislam ataupun memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa bayar bitarbiyah itu adalah pendidikan. Nah, sebetulnya apa sih yang dinamakan dengan pendidikan? Ya. Begitu banyak sebetulnya Mohon maaf, Prof. Ini suaranya putus-putus ya. Teh Iis bisa, apakah saya ingin ngecek apakah sinyal di saya atau yang lain juga mendengarkan putus-putus? Dengar putus-putus. Oh, iya. Putus-putus. Putus-putus, Prof. Iya. Mungkin bagusnya mengganti ini ya, Prof. Bagaimana nih enaknya, Prof? Putus-putus sayang, Prof. Pendekatannya, penjelasannya jadi agak kurang jelas nih kalau putus-putus, Prof. Ini sekarang saya tutup video, semoga Ya. saja saya bisa. Baik, baik, Prof. Dicoba, Prof. Dicoba. Mas Basit, tolong dibantu dioperate berarti ya. Halo ya Bu. Iya, tolong dibantu karena memang tempat tinggal beliau di daerah Cipadung, jadi sinyalnya kayaknya kurang memungkinkan untuk ini. Dia Kurang live kuat. live meeting dulu kayaknya Bu. Ya, mungkin ganti handphone ya, tidak menggunakan sinyal WiFi, tapi nah ini sebentar. Sayang soalnya kalau putus-putus ya, kita nggak bisa mendapatkan penjelasan dengan gamblang ini nanti. Baik, Bu Nina, sambil menunggu Prof Nina masuk kembali, nanti kita ngobrol-ngobrol aja dulu, Bu Nina Boleh. dengan Ibu ya. Iya. Oke. Baik Ibu, kajian hari ini sungguh menarik ya Ini tentang sudah bagaimana. masuk, beliau sudah masuk ini ya. Oke. Nah, ini sudah. Ya, alhamdulillah. Maaf, jadi sekarang saya tutup saja videonya, kemudian saya lanjutkan apa yang sudah tadi saya sampaikan. Tadi saya sampai kepada definisi pendidikan ya. Mohon maaf ini kan ini di luar kontrol saya gitu ya. Iya, bisa dipahami Prof, nggak apa-apa Prof. Dari kecil itu, oke. Suara saya sekarang masih agak putus-putus tapi bisa dicoba ya Prof. Masih agak putus-putus tapi bisa dicoba dulu Prof. Dicoba dulu. Oke, ya baik. Jadi proses pendidikan itu adalah suatu proses atau upaya secara sadar dan terencana untuk membantu anak menjadi seorang yang mandiri dan berkepribadian mulia. Nah, ini harus ditekankan tentang terencana itu, karena mungkin banyak orang yang hamil tidak direncanakan, tumbuh seperti begitu saja tanpa direncanakan. Ini berbeda dengan
Masih kurang bagus ya, Bu Prof. Mohon maaf, Prof. Menulis skripsi di SH sejak Mungkin Bu, sedikit saran itu kayak yang di chat, share screen-nya bisa di-operate sama operator biar nggak terganggu. aja ya. Saya stop Bu, ya. Bu. Mungkin Iya. dari kita aja yang share screen, Bu ya. Iya, betul, Om Basit. Ditutup dulu, Prof. Ya, baik-baik. Ya, Ya. baik-baik. Nggak apa-apa, ini kan dicoba dulu ya, Prof, yang kita ambil langkah yang terbaik. Nah, stop. Ya. Silahkan, Prof, jika ingin dilanjutkan. Terima kasih banyak. Ini saya berbicara dengan video, semoga saja sudah bisa lebih komunikasi hab kehidupan anak. Ya saja baik saja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu sejak anak itu sudah ada wujud, ya sebetulnya pendidikan anak itu yang saya dalam skripsi saya, ketika misalnya sedang hamil itu juga ada baiknya tadi kata Ibu Nunung di awal pembicaraan, Suaranya, mohon maaf, suaranya masih putus-putus sekali, Prof. Ini masih menggunakan WiFi ya, Prof? Suaranya tidak terdengar sekarang, Prof. masih Apakah... putus-putus ya. Iya, masih putus-putus. Ini menggunakan WiFi ya, Prof? Iya. Jika berkenan boleh Ini dicoba menggunakan boleh dicoba menggunakan ini HP, Prof. Mungkin bisa lebih kuat menggunakan sinyal dari data saja ya. Kalau dari WiFi biasanya di daerah kan, Prof, di daerah ketinggian ya, sinyalnya agak mungkin susah ya, Prof ya, kalau menggunakan WiFi. Ini masih putus-putus, jadi sayang ini mungkin tidak bisa menangkap penjelasannya dengan clear, Prof. Berkenan untuk dicoba mengalihkan ke handphone, Prof? Bu Iis. Ya, Bu. Ya. Ya, jadi sambil menunggu. Nah, ini sudah masuk lagi. Tadinya mau ngobrol-ngobrol soal keluhan-keluhan para ibu-ibu mengenai pendidikan anak yang luar biasa ini ya, dampaknya pada masa pandemi ini. Nah, ini. Ibu sambil menunggu bagaimana kalau kita bantu bacakan PPT dari Bu Nina. Ibu mungkin nanti bisa langsung. Sudah. Saya sudah masuk. Ini. Apakah Sudah. terdengar? Terdengar cukup jelas, Prof.
Oke. Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan, aduh mohon maaf, ini saya di luar kontrol sekali. Jadi kenyamanan psikologis orang tua ya ketika bayi di dalam kandungan. Nah, kemudian ketika lahir, ini kan pendekatan pendidikan terhadap anak itu, ini kayaknya bermasalah lagi, berproses. Jadi kalau dari laptop perlu kuat jaringannya. Iya, connect. Saya coba dulu saja berbicara. Iya, Prof. Ini masih putus-putus sekali, Prof. Bisa dibacakan ya, kemudian langsung kita tanya jawab. Oke. Ya, nanti saya jawab di chat. Ya, baik Prof. Ya, saya bantu membacakan Prof ya. Nanti kemudian langsung tanya jawab dan barangkali untuk memperlancar dan memperkuat. Bagaimana kalau begitu? Ya, setuju Prof, setuju. Jadi ini saya bantu bacakan ya Prof. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya para sahabat semuanya ya. Saya lanjutkan. Hal yang terpenting dari pendidikan itu saya ulang sekilas ya bahwa pendidikan itu harus dilakukan secara sadar dan terencana ya untuk mencetak pribadi-pribadi yang mandiri dan berkepribadian mulia. Nah, kemudian di dalam pendidikan itu dilakukan sesuai tahapan kehidupan anak sejak dalam kandungan, ya, bahkan saat pemilihan pasangan, balita, anak-anak remaja sampai menjadi dewasa dengan pendekatan yang berbeda. Luar biasa ya. Artinya kita sebagai orang tua, ayah dan ibu memang membutuhkan ilmu ya. Kemudian secara aspek fisik lebih dominan saat masa awal kehidupan, saat ketergantungan pada orang tua lebih tinggi, namun tetap harus dibarengi dengan aspek psikologis, yaitu ketenangan batin dan kasih sayang, serta spiritualitas, yaitu mengamati kehidupan beragama orang tua sebagai teladan. Setelah usia 7 ke atas, pendidikan sudah banyak dilakukan di masyarakat dan pendidikan formal. Oke ya. Saya yakin penjelasannya cukup jelas ini ya. Next. Nah, untuk orang tua bekerja, ini khusus ya, betul. Ya, silakan. Bu Dina, saya sudah masuk, jadi ketika masuk saya mungkin bisa berbicara ya, sampai bisa bicara ya. Apa suasana masih putus-putus juga ya? Mohon maaf, Prof sudah berganti ke gadget. Oke, dilanjutkan aja Bu Dina. Sudah berganti ke gadget belum, Prof? Kalau yang enggak, masih di laptop, justru yang di HP walaupun pakai. Jadi kalau misalnya suara saya kebetulan bisa terdengar, ya, saya akan lanjutkan ya. Itu tidak usia itu memang beda ketika kecil itu memang lebih kepada sentuhan fisik gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa teman gitu ya, sampai mereka itu misalnya selesai kuliah dan kemudian mandiri gitu ya. Nah, persoalannya itu ketika kita bekerja, biasanya memang konstruksi gender yang ada itu melahirkan sebaiknya itu nyaman
dan ayah juga nyaman mencari nafkah, bahwa ibu mendidik, ayah mencari nafkah, itu tidak masalah kalau keduanya nyaman gitu. Tapi kemudian kondisi ini berubah di mana nafkah dari satu orang saja itu tidak mencukupi, sehingga kemudian ibu juga untuk mencari nafkah gitu ya. Nah, ketika ibu itu mencari nafkah, maka otomatis dia itu kan ditertampar yang tadinya hanya semata-mata ibu rumah tangga kepada juga kemudian pasangan dalam hal ini suami tidak mau secara fleksibel mengambil sebagai masalah ataupun gender dalam bentuk multiple burdens ataupun beban yang berganda dan berlipat bagi perempuan gitu ya. Oke, jadi ini tentang orang tua bekerja, ini adalah utamanya tentang gender. Berasumsi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sudah paham ya tentang gender, bahwa gender itu adalah sesuatu yang bukan biologis. Gender itu seperti misalnya laki-laki mencari nafkah, perempuan tangga, dan itu bukan kodrat, sama sekali bukan kodrat, karena kalau kodrat perempuan itu hanya yang bersifat fisik. Yang fisik itu adalah menstruasi, melahirkan, menyusui gitu ya. Sementara kalau yang mendidik anak itu adalah gender. Gender itu bisa dilakukan baik oleh laki-laki ataupun oleh perempuan ya. Punten, next slide please. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Nah, ini tentang pembagian kerja dalam rumah tangga ya. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa saat istri mencari nafkah, dia tuh berarti sudah berubah gendernya, bukan hanya ibu rumah tangga tapi menjadi perempuan karir. Idealnya ketika istri berganti gender, suami juga harus berganti gender juga gitu. Maksudnya tuh menyesuaikan dengan kondisi istrinya, karena mencari nafkah berarti dia menanggung beban 50% rumah tangga. Istri mengurus rumah tangga itu adalah mengambil beban 50% rumah tangga. Nah, ketika istri mengambil sebagian beban suami mencari nafkah, itu kalau misalnya saja dilakukan oleh istri, nanti terjadi timpang ya. Sehingga kemudian ketika istri mengambil beban suami maka suami tetap mempertahankan gendernya, dia hanya berkontribusi pada ekonomi saja dan justru teringankan gitu ya dengan adanya bantuan istri gitu ya. Harusnya ketika teringankan, dia juga harus meringankan beban istri dalam ya, dan pendidikan anak terutama, karena pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab ibu gitu ya. Seperti kalau berdoa itu saja, ya dia tidak dapat apa-apa gitu ya, karena melakukan apa-apa atau kontribusi dalam pertumbuhan anak, apalagi pendidikan anak ya. Selanjutnya di next slide please. Jadi saya sambil menunggu slide diganti ke berikutnya. Mohon slide berikutnya. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya ayah ataupun suami itu kaku, hanya ingin jadi penafkah saja gitu ya,
padahal kemudian istri secara fleksibel mengambil peran pencari nafkah, maka itu ya itu tadi terjadi beban ataupun multiple burdens ya bagi perempuan gitu ya, karena suami terkurangi sementara istri ditambah. Ini bisa menjadikan konflik dan saya tadi meneliti tentang perceraian ya, yang mayoritas itu memang yang menggugat cerai itu adalah perempuan karena alasannya itu pertengkaran yang terus menerus itu sebetulnya untuk mengelabui atau menutupi realitas bahwa mereka bertengkar secara terus menerus dan pertengkaran itu diakibatkan karena itu tuh ingin menjadi kepala keluarga walaupun dia tidak mampu mencari nafkah, tapi juga tidak mau misalnya berkiprah dalam membagi tugas misalnya dalam penyelesaian pekerjaan rumah. Hubungan suami dan istri akan berhubungan negatif terhadap pembentukan ataupun kualitas pendidikan anak karena anak itu mengamati orang tua itu teladan di rumahnya. Kalau orang tuanya bertengkar terus menerus itu akan mengganggu emosi anak gitu ya, sehingga anak ada dalam keseluruhannya sendiri. Sambil menunggu ke slide berikutnya, saya sambil bercerita misalnya dalam posisi saya sebagai anak gitu ya. Orang tua saya kebetulan ketika orang tua itu bertengkar itu ketakutan sebagai anak gitu, dan saya ke suasana hati kita juga nyaman gitu ya. Dan sekarang juga dengan suami saya bukan berarti saya tidak pernah bertengkar ya, ada saja gitu masalah yang kemudian ada saya tuh aduh ibu kenapa sih gitu, aduh bapak kenapa sih, maksudnya tuh anak tuh inginnya nyaman, memang ada pertengkaran sehingga kalau bisa orang tua itu gelisah anak gitu ya. Nah kemudian tadi kan dilema ya, istri diharapkan secara gender untuk mendidik, tapi secara ekonomi suami nafkahnya kurang ataupun bahkan tidak menafkahi sama sekali, sehingga kemudian di situ ada pergantian peran gitu, di mana ibu mencari nafkah juga dia diharapkan untuk mendidik anak, bahkan kalau misalnya anak nakal gitu tuh ibunya sih bekerja sibuk, padahal dia bekerja karena misalnya suaminya itu nggak bekerja, nggak memberi nafkah gitu ya. Nah itu bagaimana solusi mengatasi dilema tersebut gitu ya. Jadi di sini saya menyarankan bahwa secara internal itu dibereskan dulu gitu ya, antara hubungan relasi antara suami dan istri. Harus ada komunikasi antara kedua belah pihak tentang pembagian pekerjaan ketika ibu harus bekerja ya, mencari nafkah karena nafkah suami kurang atau tidak sama sekali suami memberikan nafkah untuk keluarga, sehingga kemudian hidup itu bisa istilahnya sepikul sepenanggungan ya, agar hidup menjadi ringan, jadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi di sini karena istri lebih terdampak negatif dari pembagian peran, di mana suami yang diharapkan untuk menjadi pencari nafkah kemudian dia tidak bisa memberikan nafkah, maka istri perlu menyampaikan kepada suami tentang beban kerja yang berlebih jika suami tidak memiliki kesadaran untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau misalnya ikut serta di dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah gitu ya. Jangan sampai Sintari Jana, jangan sampai anak itu asik dengan gadgetnya kemudian salah klik kemudian kepada misalnya pornografi gitu ya, atau keranjingan game gitu ya. Itu yang kita tidak harapkan. Dan untuk misalnya bagaimana cara menghindari supaya anak di HP, sebetulnya orang tua baik itu suami ataupun istri
harus diajak berjalan sore karena olahraga itu penting, atau bersepeda bersama, atau permainan di keluarga yang kalau misalnya hujan seperti sore ini mungkin bermain apa ya, kayak ular tangga, ludo, halma itu ya, petak umpet, yang itu mengasihkan, membuat bahagia. Nah, kemudian secara eksternal, nah ini perlu didirikan daycare. Daycare itu adalah tempat penitipan anak gitu ya. Ini saya memandang penting karena pernah di judul temanya itu Bapak Rumah Tangga. Jadi ceritanya itu adalah sepasang suami istri di Jakarta. Mereka itu pergi dari sejak habis sholat subuh sampai pulang tuh 10 malam. Mereka punya anak 2 gitu ya. Pada suatu hari ketika ada sesuatu, salah satu dari istri ataupun suaminya itu pulang ke rumah. Nah, ketika pulang ke rumah ternyata ada jadi si asisten rumah tangganya itu sedang pacaran. Asisten rumah tangga di tetangganya ikut pacaran di situ karena udah tahu nih orang ini bekerja dari sejak pagi, pergi pagi gitu ya, pulang malam. Kemudian di suatu hari lagi gitu ya, suaminya pulang ke rumah. Ternyata ada yang menumpang melahirkan gitu ya di rumah tersebut gitu. Nah, akhirnya suami istri itu kemudian bermusyawarah ya. Bagaimana dengan pendidikan anak ketika misalnya anak mereka dipercayakan kepada asisten rumah tangga yang kemudian rumahnya bahkan dijadikan tempat pacaran, bahkan dijadikan tempat untuk penumpang melahirkan karena mereka sudah tahu majikan di rumah ini tuh pergi dari sejak subuh sampai jam 10 malam. Mereka kan punya anak kecil dan itu melihat semuanya, bagaimana orang-orang bejat tidak berpendidikan seperti itu kemudian diberi kepercayaan untuk menjaga dan mendidik anak. Nah, menurut saya penting untuk ada daycare. Ini melihat pengalaman saya, misalnya saya ketika sedang S3 itu punya bayi. Saya S3 di Melbourne, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dina. Nah, jadi dari sejak saya sedang hamil itu saya mendaftarkan untuk mendapatkan tempat di daycare, sehingga kemudian anak saya itu ketika sudah 2 bulan itu saya sudah cuti. Saya meminta cuti, biasanya sih nggak ada cuti ya untuk setelah melahirkan itu, saya meminta cuti. Tapi kemudian setelah anak saya 2 bulan saya mulai ke daycare, jadi anak saya itu dititipkan di daycare. Dan daycare itu mereka jam bukanya itu misalnya jam kerja itu kan 9 to 5 ya, jam 9 sampai jam 5. Itu daycare itu udah buka dari jam 6. Tutupnya jam 6 sore, jadi 12 jam gitu. Nah, itu para penjaganya itu adalah tamatan mahasiswa minimal D3 yang tamat di bidang early childhood education, jadi pendidikan anak di masa awal, sehingga mereka tahu bagaimana cara memberikan makanan yang baik, kalau sakit memberikan obat caranya bagaimana, dan ketika memberikan obat juga harus ada saksi gitu ya, kemudian harus ditandatangan, semuanya ada standar operational procedure. Ini lebih baik daripada menyerahkan kepada pembantu di rumah yang kadang-kadang saya pernah melihat itu ada video anak dicekoki obat tidur, kemudian anak tidur atau disiksa gitu ya. Saya kira daycare itu kan nanti ada CCTV gitu ya, semuanya terakreditasi, dijaga oleh orang-orang yang berkualifikasi, tahu konsep pendidikan, kemudian tahu higienitas gitu ya, sehingga kemudian orang tua itu bisa lebih nyaman. Dan ini idealnya itu kalau di Australia itu daycare itu ada di tempat kerja dan ada di komunitas, jadi dekat rumah, sehingga kemudian polanya kalau dekat rumah orang tua jalan kaki naruh di tempat penitipan anak, baru kemudian ke tempat kerja. Itu mungkin udah untuk bisa anak-anak besar. Kalau saya dulu daycare-nya itu di universitas, sehingga kemudian saya misalnya menyimpan anak saya biasanya suami saya udah kerja dari sejak habis subuh untuk memelihara rumah tuh ke saya gitu ya. Jadi biasanya saya
menunggu anak saya untuk masuk kelas jam 8.30, kemudian saya mengantar anak saya dulu, kemudian saya ke Melbourne Uni ya, kemudian saya taruh anak saya di daycare, kemudian saya bekerja itu dalam arti membaca dan menulis disertasi saya. Kemudian kalau misalnya payudara saya udah pernah menyusui, saya balik lagi kerja seperti itu. Nah, itu secara eksternal itu saya sedang menekankan pentingnya dan lebih baiknya daycare daripada menyerahkan kepada asisten rumah tangga ya, yang kita tidak tahu kualitasnya ya. Kemudian idealnya juga ada kebijakan negara yang mengharuskan penyediaan daycare di tempat kerja ya, yang memungkinkan ibu menyusui sampai eksklusif minimal 6 bulan ya. Bisa dilanjutkan? Ini tinggal satu slide lagi. Mohon maaf Ibu Nina memakan waktu yang agak lama. Tidak apa-apa, Prof. Tidak apa-apa. Oke. Selanjutnya di slide berikutnya ya, ini penutup ya. Jadi saya menekankan kembali poin yang tadi terputus-putus, bahwa pendidikan anak itu dilakukan sejak pemilihan jodoh ya, kemudian di dalam kandungan, kemudian ketika lahir ya, lebih kepada penekanan fisik karena anak begitu lemah, anak itu tidak bisa ngomong, kalau lapar mereka hanya bisa nangis, kalau pipis ingin diganti hanya bisa nangis gitu ya, fisik ya. Fisik itu belayan, pelukan, air susu ibu gitu ya. Itu hak mereka. Kita harus lebih berjuang untuk pemenuhan hak si kecil yang tidak bisa berbicara ya. Dibanding memang perempuan banyak terdiskriminasi, saya juga memperjuangkan hak perempuan, tapi setidaknya perempuan itu sudah bisa speak out ya, berbicara. Tapi kalau untuk anak harus lebih ditekankan gitu ya. Kemudian secara emosional gitu ya, ketika sudah remaja itu lebih kita bersikap sebagai teman gitu ya. Ketika dia perguruan tinggi mungkin kita, karena dia sudah jauh, mungkin kita hanya mengirim uang, tapi tetap mungkin kita telepon, kita kirimi surat gitu ya, untuk sebagai wujud perhatian ya. Dan pendidikan tadi sudah disampaikan, definisinya adalah merupakan proses membentuk individu untuk mereka bisa mandiri dan berkepribadian mulia. Dan ini prosesnya itu bisa dimulai dari keluarga ya, dari sejak tadi pemilihan jodoh sampai hamil, melahirkan, dan kemudian di komunitas juga. Saya waktu kecil tinggal di desa, jadi kalau habis maghrib itu diajari membaca Al-Quran di masjid. Itu sifatnya non formal, dan juga sekolah gitu ya, sekolah ketika anak sudah 7 tahun itu dilakukan di sekolah sampai ke perguruan tinggi. Nah, yang menjadi dilema adalah saat pendidikan perlu dilakukan di keluarga, terutama di awal kehidupan, tapi salah satu atau kedua orang tua itu bekerja di luar rumah. Selanjutnya silakan, satu slide terakhir. Nah, ini solusi yang ditawarkan di sini adalah untuk berbagi peran dengan pasangan. Pasangan itu harus beres dulu komunikasi dan sebagainya, pembagian kerjanya, supaya tidak banyak yang bertengkar di depan anak gitu ya. Kemudian secara eksternal itu ada penyediaan pusat penitipan anak. Ini bisnis yang mungkin bisa dibuka oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang punya resources atau punya manajerial yang bagus, kemudian merekrut para lulusan terbaik dari pendidikan usia dini ya, sehingga dan proses akreditasi harus ada gitu, pengecekan dari pusat, dan itu harus subsidize ya, bersubsidi. Jangan sampai ibu-ibu bekerja itu membayar terlalu mahal. Kayak waktu saya itu ketika S3 pembayarannya itu $47 ya sehari. Tapi saya hanya membayar cuma $9. Itu selebihnya subsidi gitu. Dan idealnya ya jam kerja yang panjang dan dikelola oleh komunitas ataupun di tempat kerja. Dan solusi yang agak sulit itu adalah pemberian cuti yang lebih panjang. Ini masih terlalu mewah untuk di negara berkembang seperti kita, tapi ini sudah terjadi di negara-negara maju seperti di Skandinavia, karena partisipasi perempuannya sudah sangat tinggi, sehingga kemudian mereka membuat kebijakan-kebijakan yang ramah sesuai dengan kebutuhan perempuan gitu ya. Saya lihat di Indonesia sekarang sudah mulai bagus juga ya, mengikuti negara-negara maju. Jadi di negara maju itu ibu-ibu itu dibikin nyaman dimanapun untuk bisa membawa anak gitu ya. Kayak misalnya dari segi membawa bayi gitu ya, di jalan-jalan itu kita kalau bawa prem itu jalannya bagus, ke swalayan atau ke tempat-tempat umum pasti disediakan tempat untuk menyusui yang sangat nyaman gitu ya. Itu kalau partisipasi perempuannya bagus, dan semoga aja Indonesia semakin baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa pemaparannya, Prof. Walaupun ada terkendala jaringan sempat terputus-putus, tapi saya yakin audiens yang mendengarkan pasti bisa menangkap inti dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nina, gitu ya. Prof, ini tadi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari audiens, mungkin saya bisa menanyakan beberapa hal dulu ya, Prof ya. Bu Iis, saya minta tolong apabila ada pertanyaan bisa di-share ke HP saya ya. Jadi Prof, ini kendala terbesar sekarang ini di zaman milenial, zaman gadget ini. Tadi disebutkan ya bahwa sesungguhnya bahkan pendidikan anak itu diawali dari pemilihan jodoh. Saya pernah mendengar apabila salah memilih pasangan maka akan mengkontribusi sekitar 90% persoalan yang disebabkan karena pemilihan pasangan yang salah ini. Ada enggak, Prof? Zaman sekarang ini kan, Prof ya, saya dengar keluhan dari para orang tua, rata-rata anak itu menikah didominasi oleh karena cinta saja, Prof. Jadi bukan karena hal-hal yang lain gitu. Bagaimana ini menurut tanggapan Prof? Ya, terima kasih pertanyaannya, Ibu Dina. Sebaiknya memang menikah itu dengan cinta ya. Walaupun kadang-kadang cinta itu membutakan hal lain gitu ya. Jadi di situ pentingnya peran orang tua. Biasanya orang tua lebih bisa jeli ya melihat siapa calon pasangan yang dipilih oleh anaknya gitu ya. Jadi ada baiknya ketika proses sebelum pernikahan itu anak mengenalkan dulu kepada orang tua sehingga kemudian mungkin orang tua lebih bisa jeli ya melihat kepribadian ataupun kecocokan yang bisa saja tertutup mata cinta oleh anaknya karena craziness gitu, tapi pilihannya tepat karena kebetulan suami saya adalah teman dulu sekelas sehingga kemudian saya tahu betul gitu ya asal usul gerak gerik dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Kalau berbeda dengan misalnya saya pernah mendengar ada yang berkenalan saja di Facebook tapi kemudian ternyata sudah punya pasangan lain, itu kan hati-hati. Jadi memang kita perlu mengenal betul calon pasangan kita dengan baik, siapa orang tuanya, bagaimana pendidikannya, akhlaknya, seperti itu. Jangan sampai kita menyesal kemudian gitu ya. Karena menurut saya pasangan yang cocok, yang kita cintai itu sangat penting untuk kebahagiaan hidup kita gitu ya. Iya, terima kasih Prof. Artinya relasi antara anak dengan orang tua itu harus cukup dekat ya Prof. Sehingga ketika anak itu misalkan sudah terlanjur jatuh cinta, terus orang tua melihat hal-hal yang negatif, kalau tidak punya relasi yang dekat, ketika orang tua, ayah atau ibu mengingatkan, tentu akan terjadi penolakan-penolakan itu ya Prof ya. Iya, iya. Kalau boleh Ibu Nina, saya mau melanjutkan sambil baca chat ini dari Ibu Aminah Nurjana. Di sini katanya ada pertanyaan, bagaimana jika dalam rumah tangga terjadi kesalahan dalam pemilihan pasangan? Ya maksudnya mungkin kesalahan pasangan tuh mungkin ya tadi itu ya pasangan yang bad temper gitu ya, yang mudah marah, malas gitu ya seperti itu. Nah, dan tidak ada kesempatan sampai sekarang dalam pendidikan anak, itu agak sulit ya. Bagaimana ya saya mengatakannya, kalau misalnya bisa terus bernegosiasi kemudian sampai kepada sebuah kesepakatan, itu akan lebih baik karena bagaimanapun juga pernikahan itu adalah diharapkan sih bisa sampai akhir hayat. Tapi Islam itu walaupun ada abghadul halal indallah at-tholak gitu ya, jadi di situ ketika kita tidak terjadi kecocokan, kemudian tidak ada kebahagiaan, harus berani gitu ya keluar dari itu gitu ya. Kalau memang sudah berusaha tapi juga tidak bisa dilakukan gitu ya. Nanti setelah itu insya Allah semoga saja ada jalan lain, walaupun ya jangan mudah juga untuk bercerai karena katanya bercerai itu seperti menyelesaikan masalah dengan membuka masalah baru gitu ya. Tapi misalnya saya punya contoh, ada teman dosen, bukan teman bukan teman baik banget gitu ya, biasa saja kenal gitu ya. Dia itu dia tahu gitu ya suaminya itu sudah mengambil istri lagi gitu ya.
dan dia merasa sakit gitu. Dan akhirnya kemudian dan dia tidak merasa nyaman lagi gitu ya berumah tangga dengan ada orang ketiga. Akhirnya kemudian ya diputuskan walaupun dia sakit gitu ya bercerai gitu. Setelah bercerai ya kemudian tidak lama kemudian si istri itu juga bisa menikah lagi gitu, mendapatkan pasangan yang cocok gitu ya. Nah, itu ya saya kira pertanyaan dari Ibu Aminah ini bukan pertanyaan yang mudah sebetulnya ya. Iya, Jadi betul sekali, kalau Prof. memang salah pasangan, upayakan untuk bisa disatukan, tapi kalau misalnya tidak bisa, karena itu akan berpengaruh juga kepada pendidikan anak gitu ya. Pada akhirnya kalau misalnya diputuskan untuk bercerai dan ibu merasa punya tanggung jawab dan tekad demi anaknya, maka misalnya kemudian dia melanjutkan tanggung jawab pendidikan anaknya hanya dia sendiri, ya tidak apa-apa selama dia ikhlas. Maka dia pula yang kemudian mendapatkan pahala dari mendidik anaknya itu, karena lebih firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira, itu sebagaimana dia mendidikku di waktu kecil, maka credit is going to mother. Begitu ya. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya mau dibaca langsung oleh Profesor atau saya bacakan, Prof? Kayaknya kalau Ibu sudah nggak baca, nggak sabar ini kalau dibacakan. Mungkin lebih suka baca Oleh sendiri ya, Prof. Bu Dina dulu. Oke, Boleh. ya. Oke. Nah, pertanyaan Dari Ibu berikutnya, Gina ya. ya Bu Gina ya. Izin bertanya, saya belum menikah dan ingin tahu bagaimana caranya kita mengkomunikasikan cara mendidik anak di masa depan kepada calon pasangan kita agar satu misi. Silakan, Prof. Oke, itu bagus. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya ketika misalnya sudah terpikir pendidikan anak walaupun kita sudah belum menikah, itu namanya well prepared, dan itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang bagus sebelum pernikahan ya, ketika sebelum menikah sudah ada keinginan untuk mengkomunikasikan rencana pendidikan anak, karena memang ya harus dilakukan sebelum sejak pemilihan jodoh gitu ya. Jadi silahkan berkomunikasi. Jadi materi diskusi itu jangan hanya, jadi ketika ketemu pacar itu jangan hanya hura-hura, senang-senang, romantisisme gitu ya. Cinta-cintaan ya, Prof. Cinta-cintaan terus ya, Prof. Ngobrol Iya, dulu gitu ya. bagus kalau misalnya udah mulai bicara, kalau kita rencananya punya anak berapa, kemudian kalau sudah ini mau disekolahkan di mana, kayak gitu. Kayak kalau saya kan sama-sama dari pesantren gitu ya. Jadi otomatis kita berdua bersepakat bahwa anak itu setamat SD kita harus kirim ke pesantren, karena kita sama-sama setuju bahwa pesantren is the best system of education misalnya, seperti itu gitu. Ya, saya mendukung sekali ya Teh Gina untuk supaya berkomunikasi dengan calonnya tentang ingin tahu visi dia untuk pendidikan anak itu bagaimana gitu. Bukan hanya ke seksualitas ya, biasanya kan anak muda kalau menikah itu untuk lebih bertumbuh ke situ dulu gitu ya. Tetapi kalau ini sudah memikirkan pendidikan anak, itu akan sangat baik sekali gitu ya. Ya, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yusi ya. Daycare di Indonesia masih sedikit dan mahal dan itu menjadi kendala. Kebanyakan solusinya adalah dengan asisten rumah tangga atau nenek. Bagaimana tanggapan Bu Profesor jika dititipkan kepada neneknya? Pertanyaan Ya, yang biasa. Sebetulnya ibu nenek itu kan misalnya ibu kita payah mendidik kita gitu ya. Jadi saya agak keberatan kalau misalnya pendidikan masih juga dibebani oleh kita untuk mendidik anak kita gitu. Harusnya dia kan itu memang justru ingin membantu gitu ya. Tapi sebaiknya untuk yang fisik-fisik itu ada suster ataupun asisten rumah tangga, tapi neneknya yang mengawasi. Jadi dia tidak dibebani secara fisik juga seperti mengasuh 100% dari mulai fisik. Jadi dia lebih pengawasan gitu. Ayo ini jadi dia yang order ini itu gitu ya kepada asisten. Tapi jangan dia dibebani oleh banyak hal lagi yang seharusnya dilakukan oleh ibunya gitu ya. Nah, daycare ini saya ingin misalnya Muti Institute mungkin bisa memberikan pionir gitu ya dengan
misalnya membangun daycare di komunitas, meminta funding dan sebagainya supaya subsidize gitu ya, tersubsidi gitu ya. Dan kalau bisa ini menjadi kayak franchise, maaf ya kayak Indomaret gitu ya, di mana-mana itu pasti kebutuhan ibu muda bekerja gitu ya. Daripada diserahkan kepada yang tidak berkualifikasi. Wah, itu sebetulnya pilihan bisnis edukatif yang sangat bagus di masa kapanpun, karena selama ada manusia pasti ada anak gitu ya, ada pernikahan dan ada anak, dan tren ibu bekerja itu memerlukan servis itu, dan kemudian ini perlu dikomunikasikan juga ya secara online. Dan mungkin kalau misalnya menjadi pionir ya Multi Institute untuk penyediaan daycare baik di dekat tempat kerja ataupun di komunitas, nanti yang lain juga menjamur. Semakin menjamur nanti akan kompetitif dan semakin bisa murah, semoga saja. Ya, itu usul yang sangat luar biasa, Prof. Kami akan tindak lanjuti ya, melakukan bagaimana membangun ya sebuah daycare yang benar-benar profesional dan berkualitas. Dan yang jelas juga mungkin perlu pendampingan juga dari Profesor bagaimana bisa mendekati pemerintah untuk aware tentang soal ini ya. Betapa pentingnya daycare yang berkualitas, terutama untuk ibu-ibu yang masih ini ya, pasangan muda ya, Prof ya. Jadi ya, ternyata boleh. Nanti solusi mungkin saya perlu ya, bisa Prof. menulis tentang itu gitu ya, untuk mengencourage pemerintah untuk memperhatikan pemberian subsidi kepada lembaga-lembaga yang menyediakan pengasuhan atau penitipan anak. Iya, iya benar, Prof. Karena ini juga sempat terjadi di beberapa perusahaan besar ketika seorang ibu muda dia sangat potensial sebetulnya, tapi terpaksa resign karena perusahaannya tidak memberikan fasilitas daycare. Dan ini kebetulan di Jakarta ya, sayang sekali. Padahal dia sebetulnya sangat ingin tetap bekerja, tapi ketika dihitung dengan menggaji pembantu di Jakarta, karena mereka tinggal di apartemen ya, lalu menyewa pembantu berarti mengkoskan, itu tidak masuk anggarannya. Jadi terpaksa si ibu muda ini resign akhirnya. Benar yang disampaikan oleh Profesor tadi, daycare yang profesional memang harus disubsidi oleh pemerintah ya, Prof ya. Ini terima kasih sekali saran Prof. Kami akan menseriusi saran dari Profesor nih. Ya. Ya, kalau bisa subsidi itu sampai 70% dari pemerintah itu. Oh, 70% harus ya, dialokasikan. Ya, harusnya. Kalau bisa itu kan sebetulnya gini, pemerintah itu menaikkan anggaran pendidikan, untuk pendidikan itu 20% ya kan. 20% dari seluruh anggaran loh. Tapi selama ini dipahami pendidikan itu dari SD saja sampai ke perguruan tinggi. Harusnya itu dari sejak early childhood education, dari sejak awal. Jadi itu kan mensupport ibu bekerja, jangan sampai resign, karena ibu muda itu kan pasti pada masa reproduksi gitu ya. Jadi sebetulnya ya untuk kekuatan bangsa juga, jangan sampai perhatian itu pada pendidikan yang LED aja, yang SD ke atas ya. Nanti mungkin saya harus diingatkan lagi, harus menulis tentang ini ya, tentang pentingnya di penyediaan daycare dan kebijakan yang pro. Terima kasih, Prof. Pendanaan untuk daycare. Ya. Insya Allah, Prof. Nanti kami akan rajin mengingatkan ya, Prof. Terima kasih atas kesediaannya untuk ya, semoga. Karena itu memang benar-benar penting banget kan itu ya. Sangat, Prof, sangat. Karena jadi banyak potensi-potensi ibu muda yang akhirnya tidak bisa tersalurkan untuk tetap intens di dunia karir karena tidak adanya daycare yang berkualitas, Prof. Prof, ini sambil menunggu pertanyaan, saya dan saya juga mungkin tidak. Iya. Ini ada yang saya juga mungkin tidak bisa selesai S3 kalau misalnya tanpa support dari daycare gitu ya. Nah, iya. Karena waktu itu suami saya kerja dari pagi sampai malam gitu ya, long hours gitu, mungkin 12 jam gitu, dari sejak sebelum jam 6 gitu. Kalau tidak ada daycare mungkin ya saya nggak bakal selesai kuliahnya. Benar sekali, Prof. Ya. Nah, ini Prof, ngomong-ngomong ini terkait dengan support suami ini, Prof ya. Ada nggak sebuah momen atau kondisi begitu ya, yang mana suami ini harus benar-benar mengambil alih sebagai bapak
rumah tangga di masa-masa profesor menjalani kehidupan ya. Kan ini kayaknya belajar terus, sekolah terus ini ya. Ini luar biasa sekali ini suaminya menurut saya, Prof. Bisa cerita sedikit nggak bagaimana kira-kira suami hebat yang mendampingi profesor ini? Harusnya dihadirkan juga ini Bapak ya, Prof. Ada. Ya memang kita itu harus satu paket ya, dan memang pada umumnya para istri yang berkorban untuk suami ya, yang ada tugas belajar misalnya, tapi suami saya berrela hati untuk melepaskan pekerjaan, memang karena untuk berkumpul gitu ya, jadi melepaskan pekerjaan sebagai dosen dan ikut saya. Walaupun kemudian di sana juga ketika di Melbourne, karena di Melbourne itu kan untuk pasangan itu lumayan banyak kesempatan kerja juga, karena kebetulan suami saya tinggi besar gitu, ya apa namanya, itu memudahkan dia untuk bisa mendapatkan pekerjaan ya. Jadi dia kerja nggak apa-apa ketika di awal-awal saya baru punya anak satu, kemudian ketika punya anak lagi dengan adanya support dari daycare, saya masih bisa misalnya urus anak ketika suami sedang bekerja gitu ya. Yang tadi saya sebutkan bahwa pagi hari suami saya berangkat kerja itu jam 5 atau jam setengah 6 gitu ya. Sementara anak saya kan yang pertama di SD itu kan harus masuknya jam 9. Sehingga kemudian saya nunggu bayi saya bangun, nunggu anak saya bisa masuk sekolah gitu ya. Nah, itu saya lakukan sampai 6 bulan terakhir, sampai mendekati 6 bulan terakhir saya selesai kuliah. Nah, ketika saya mendekati waktu saya harus selesai itu 6 bulan lagi, saya bilang ke suami saya, pokoknya stop bekerja. Dedikasikan waktu untuk mengurus anak supaya saya 100% konsentrasi ke penyelesaian pekerjaan ya. Sebetulnya dia udah mengurangi kerja ketika saya 9 bulan sebelum selesai. Ya udah, ketika 6 bulan sebelum selesai kuliah, suami saya melepaskan pekerjaannya dan khusus untuk mengurus semua pekerjaan rumah tangga, kemudian pengurusan anak, sehingga kemudian saya berkonsentrasi hanya untuk belajar. Dan 3 bulan terakhir sebelum saya selesai itu, saya itu berangkat ke kampus itu setelah sholat subuh, belum mandi. Saya coba sarapan, minum kopi sama roti, kemudian saya berangkat belum mandi gitu ya ke kampus. Saya kerja, saya belajar, kemudian itu jam 11 sampai jam 12, dan the middle of the day itu saya olahraga di sport center dari jam 11 sampai jam 1, terus mandi di tempat musola gitu kan. Di musolanya tuh nyaman, ada dapur, ada tempat mandi gitu ya. Kemudian makan siangnya itu kan saya nggak sempat masak, suami saya biasanya membelikan atau saya beli di kampus gitu. Dan sholat duhur itu saya terus baru pulang. Jadi saya pergi dari rumah itu, anak dan suami masih pada tidur, pulang tuh anak dan suami masih udah tidur gitu. Itu perjuangan saya di 3 bulan terakhir ketika saya selesai, karena memang ada pasangan lain misalnya suaminya bekerja gitu. Jadi dia kebanyakan ngurus anak gitu. Jadi kemudian sekolahnya nggak selesai pada waktunya. Nah, kalau nggak selesai itu kita memang harus pulang gitu ya, harus pulang. Diberi waktu 2 tahun ya menyelesaikan S3 di sini gitu ya. Misalnya kita udah pulang lagi. Tapi belum tentu kita bisa menyelesaikan dalam waktu 2 tahun itu. Jadi saya daripada gitu, udah saya selesaikan aja, tapi dengan cara apapun. Karena waktu itu suami saya mencari uang untuk kita gitu ya. Tapi ada wasanya kita mengorbankan uang untuk waktu gitu, seperti itu. Ya, luar biasa sekali berarti. Jadi intinya adalah mengkomunikasikan dengan pasangan ya, Prof ya. Segala sesuatu dibicarakan. Iya. Ini. Memang berat kalau ternyata ada masalahnya juga, saya stres sendirian.
Iya, waktu S2 saya juga ada masa-masanya, kan kita masih baru gitu ya dengan pasangan itu. Jadi ada masa stres sendiri gitu. Misalnya waktu itu kan S2 nih, itu kan tadi S3 ya. Saya cerita tentang S2. Waktu S2 itu saya kan baru menikah. Kemudian saya hamil, dan kemudian padahal saya harus berangkat Januari, saya sedang hamil. Kemudian kata donor pemberi beasiswa, Ibu Nina mau melahirkan di Australia atau mau di Indonesia? Terus saya bilang, aduh saya belum pernah melahirkan dan juga belum pernah keluar negeri, saya pilih melahirkan aja dulu deh. Dan kemudian saya menunda kepergian saya 1 semester. Jadi orang lain udah mulai 1 semester, saya belum gitu ya, mulai di semester kedua gitu. Nah kemudian karena saya belum pernah keluar negeri, saya hanya boleh pergi sendiri. Padahal waktu itu saya punya bayi 4 bulan gitu. Akhirnya saya meninggalkan bayi saja 4 bulan dan menyiapkan keluarga untuk datang gitu, mencari rumah dan sebagainya. Nah setelah 3 bulan sudah siap, suami dan anak saya menyusul. Nah itu saya selama pergi ke Australia, saya itu kan kayak kalau kita belum punya anak itu kan kayak single gitu ya, pagi ya. Dan waktu itu suami saya kan dosen di Jakarta, saya di Bandung gitu. Jadi saya dengan asisten rumah tangga ya dititipkan ke asisten juga. Tapi banyak teman gitu kan di kontrakan itu banyak teman. Jadi ada yang mengawasi, tidak jadi seperti yang di CCTV dilihat ada yang mencegah gitu ya, jadi banyak support networknya. Nah ketika suami dan anak saya menyusul, bayi saya 7 bulan, dan saya sebagai secara konstruksi gender waktu itu kan masih produk konstruksi gender order baru. Jadi kalau perempuan itu harus menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Istri yang baik itu kan melayani suami, ibu yang baik itu urus anaknya, mengerjakan rumah tangga. Dan saya mengerjakan semua itu gitu ya. Karena air susu saya sudah habis, jadi malam hari saya bangun sampai 3 kali gitu ya, bikin susu buat anak saya. Pagi saya bangun masak sambil cuci piring, sambil masukin cucian ke mesin cuci, jemur. Jam 9 itu sudah siaplah untuk masakan sudah selesai, sudah memandikan anak, sudah memberikan menyuapi makan. Jam 9 saya pergi kuliah ke kampus gitu ya, udah bawa bekal gitu. Tapi apa yang terjadi di kampus dengan saya tidur kurang gitu ya, capek habis kerja di dapur, saya mau ngerjain tugas kan harus baca diktat berlembar-lembar, semuanya berbahasa Inggris, kemudian temanya sangat beda. Saya kan orang pesantren yang biasa dengan bacaan Arab-Arab tentang agama gitu, tapi kemudian saya S2 di bidang studi pembangunan dan gender gitu ya. Di situ mata kuliah yang saya ambil tiba-tiba misalnya changing global political ekonomi. Itu sangat berkait erat tentang ekonomi, gitu, dalam keadaan capek gitu ya, kurang tidur gitu, hanya bisa bertahan 5 lembar udah tertidur saya. Sampai-sampai ada tuh dosen Unpad ya, si Tengku Reza itu kan dia suka lewat gitu di certain waktu. Kok dia tuh seperti melihat saya tuh secara reguler lagi tidur di meja. Akhirnya gue dia tegur, Nina, kalau belajar di sana, jangan di depan banget gitu ya, jangan di the very front of the library. Jadi semua orang lewat bisa lihat kamu lagi tidur kan gitu. Akhirnya kemudian karena memang kerja saya slow gitu ya, dan kalau itu berangkat jam 9 pagi, pulang tuh maghrib. Kalau di Australia itu kan pintu pertama itu buka pintu langsung dapur. Nah ketika buka pintu dapur itu cucian piring numpuk ya, makanan tidak ada. Padahal saya stres tugas belum gitu kan. Jadi itu tuh menggambarkan betapa ekspektasi perempuan sebagai ibu istri yang baik dan at the same time student itu unrealistic. Tidak realistisnya bagaimana? Karena saya waktu itu ya it's too much. Jadi datang ke rumah gitu melihat begitu berantakan, tidak ada makanan. Sementara saya S2 itu di Perth itu tidak ada nightlife gitu, tidak ada istilah beli bakso di jalan kemudian ataupun beli makanan jadi. Kita terus masak kalau kita ingin makan yang halal gitu ya.
ya melihat seperti itu dalam keadaan lapar, capek, lelah, banyak masalah, akhirnya kan datang-datang udah cuci piring sambil marah-marah gitu kan. Ini kenapa sih kok piring aja kok nggak dicuci? Kok nggak masalah kan? Jadi bertengkar gitu ya. Dan itu berlangsung misalnya sampai 2 minggu sampai saya capek sendiri. Saya merasa kalau bertengkar itu merasa menyakiti saya dan menyakiti pasangan. Udah gitu kan saya pakai KB itu pakai IUD. Kalau kita berdiri terlalu lama gitu ya cuci piring segala macam itu kadang-kadang arahan kayak gitu. Ya Allah, itu saya orang yang berpendidikan istilahnya ya, seperti itu relasi dalam sebuah rumah tangga karena saya perempuan gitu ya. Terus akhirnya setelah 2 minggu lelah seperti itu gitu. Akhirnya saya bilang gini, kayaknya saya mesti berkomunikasi, bukan bertengkar. Kalau bertengkar itu kan hanya inginlah menjelang tidur ya. Maksudnya kita udah kenyang, udah tidur di tempat tidur. Kalaupun saya tengkar, saya bilang, kalaupun saya menangis, saya nyelusup di dalam bantal dan kemudian mungkin saya tertidur. Seperti itu. Akhirnya kemudian saya mengkomunikasikan situasi saya. Karena memang kita tuh kadang-kadang ingin didengar, ingin dipengerti, tapi kita tidak menginformasikan. Maka di situ pentingnya assertive communication ya. Assertive communication itu kita mengungkapkan apa yang kita inginkan, situasi kita dengan cara mengkomunikasikan I gitu ya, bukan you gitu. Jadi saya mengatakan seperti ini bahwa beasiswa saya itu hanya 2 tahun. Kalau misalnya nilai saya di tahun pertama itu buruk, maka saya akan dipulangkan tanpa gelar. Tapi saya mengalami kendala. Kendala saya adalah pertama saya kurang tidur karena dalam 1 malam saya harus bangun 3 kali. Kemudian tenaga saya kecapean karena saya mengerjakan ini gitu. Nah, dan saya tugas banyak. Saya belum selesai yang ini, belum selesai yang itu. Padahal deadline ini sudah datang. Dan saya Halo, Prof. Halo, Prof. Suaranya terputus ya? Bu Iis. Halo, iya Bu, terputus Oh lagi ya, suaranya nih Bu. terputus ya. Oke. Ya, ini Bu Profesor tampaknya mengalami kendala sinyal lagi. Kita maklumi ya, nggak apa-apa. Gimana? Apakah ada teman-teman di Zoom yang berniat bertanya? Kalau ada yang bertanya bisa langsung ya, akan diberikan kesempatan bertanya langsung, tapi syaratnya videonya harus dibuka. Jadi kalau tidak dibuka, nanti kasihan yang nonton di YouTube jadi gelap gitu. Jadi bagi yang ingin berdialog langsung dengan Bu Profesor, boleh ini ya, silahkan. Ya, ini Bu Profesor sudah masuk lagi ke ruangan tampaknya. Iya, sebetulnya saya udah bisa masuk juga ke HP barusan, tapi lebih baik saya tidak menggunakan HP. Jadi saya lanjutkan. Sudah terdengar suara saya, Bu Nina? Terdengar jelas, lebih jelas, Prof. Oke. Silakan Ya, dilanjutkan. jadi tadi sampai ke komunikasi yang asertif ya, jadi menceritakan ke kondisi kita dan kemudian akhirnya suami saya bertanya juga, what can I do for you, katanya. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk bisa membantu. Akhirnya saya ceritakan bagaimana kalau kamu mengambil alih sebuah pekerjaan saya bilang gitu, rumah tangga itu dan anak. Dan tapi kemudian dia katakan, tapi saya tidak bisa, bukan kamu tidak bisa. Jadi saya ajarin gitu. Akhirnya kemudian dan selama 3 hari itu saya mentraining dia dari mulai cara membuat susu, memberikan susu, kemudian cuci piring, masak gitu ya, jemur baju, nyetrika. Jadi 3 hari itu dia kurang tidur, kecapean. Kemudian dia bilang gini, Nina, aku bisa kerjakan semuanya kecuali 2 ya, katanya. 1 nyetrika dan 1 yang kedua adalah masak. Ya udah, berarti kamu sanggup untuk mengerjakan semua yang lainnya. Ya udah, dari sejak September 1995, pembagian kerja saya dengan suami adalah semua pekerjaan dari mulai cleaning, cuci piring, ngurus anak dan sebagainya itu pekerjaan suami, dan saya adalah masak dan nyetrika. Dan dengan pembagian kerja seperti itu, saya memiliki kualitas tidur yang bagus, kemudian tenaga yang lebih banyak, sehingga saya bisa menyelesaikan banyak hal.
semester pertama memang saya tidak terkejar untuk mengejar nilai yang baik ya. Jadi hanya cukup lulus saja. Tapi semester berikutnya saya punya nilai yang steady increase ya. Jadi meningkat dan sehingga kemudian saya punya prestasi yang alhamdulillah di akhir S2 itu saya punya 2 surat rekomendasi dari dosen pembimbing saya untuk bisa lanjut ke S3 dan alhamdulillah kemudian saya bisa S3 lagi. Seperti itu di antaranya untuk komunikasi asertif dengan pasangan tidak mudah dan pasangan juga kita juga memang harus baik gitu. Tapi yang jelas bertengkar itu bukan solusi. Jadi kita memang harus komunikasi. Sampai sekarang juga kalau tengkar ya masih ada saja, tapi sebaiknya mungkin kita mencoba mengkomunikasikan apapun secara asertif gitu ya. Itu ada lagi pertanyaan kalau banyak cerita ini. Apa-apa, itu seru sekali, Prof. Harus bisa dicontoh oleh generasi sekarang ya, perjuangan untuk menjadi dokter, profesor tuh nggak main-main ya, Dok ya. Jadi benar-benar sangat membutuhkan dukungan dari pasangan ya, Dok ya. Ini ada yang komentar, Prof, saya bacakan ya. Jadi untuk Muti Institute mendirikan daycare itu sangat setuju. Ya, bisa melihat di Iran di mana daycare sangat disubsidi oleh pemerintah. Jadi di kampus dan tempat kerja ada daycare sehingga wanita yang berpotensi dapat menimba ilmu dan terus maju berkembang, begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ke nomor saya karena mungkin beliau malu. Ingin bertanya begini, Prof. Jadi tadi kan disampaikan oleh Profesor bahwa agar anak tidak fokus kepada gadget, itu maka orang tua harus sangat kreatif menemani anak ya. Misalkan kalau dia masih kecil, dia bermain bersama orang tua, bermain ular tangga segala macam. Nah, ibu yang seperti ini ya, menurut dia hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu yang dia nyaman, tidak sedang bermasalah. Nah, bagaimana kalau seandainya seorang ibu tidak memiliki kreativitas seperti ini? Jadi ya dia tahu gadget itu memang merusak anak, tapi dia nggak punya opsi lain gitu. Kalau anak sedang main gadget, ini diapain sih anak ini? Dia cuma bisa marah-marah aja pada anaknya. Gimana, Prof? Jadi dia sedang menghadapi masalah seperti ini. Kira-kira ada alternatif solusi enggak, Prof? Prof Nina. Memang menjadi orang tua itu tidak mudah ya. Oke, saya tutup itunya bisa tahu memberikan kualitas suara yang lebih baik ya. Memang untuk bisa mendidik anak itu harus punya kesadaran yang tinggi bahwa kita tuh orang tua bertanggung jawab. Itu jangan menghentikan anak bermain gadget itu caranya dipegang gitu ya. Yuk simpan dulu gadgetnya, kita keluar yuk jalan kaki seperti itu. Jadi dicontohkan gitu, jangan disuruh gitu ya. Nah, itu sebaiknya gitu ya, orang tua mengambil buku anaknya. Dia buka, yang mana sih yang perlu dikerjakan? Dia buka ibu-ibunya. Ini apa ini? Jadi yang penting kita memulai. Kalau anak sudah diajak memulai, selanjutnya dia melanjutkan, ya. Jadi jangan disuruh, kamu belajar, kerjain PR. Enggak gitu. Jadi kita langsung pegang, keluarkan buku-bukunya, kita buka, belajar apa sih tadi siang, apa kata ibu guru gitu, bagaimana ini gitu. Itu kalau pengalaman saya, karena saya juga dulu ketika saya sedang S3, anak saya suka banyak. Halo, Prof. Halo, Prof. Suaranya menghilang, Prof. Ya. Halo, Prof. Oke. Saya sekarang pakai HP ya. Jadi dengarkan lagi ketika kita meminta anak untuk ada ya suaranya. Ketika kita meminta anak untuk belajar, ya, lebih baik kita itu tidak menyuruh, kamu belajar, tidak ya. Kita harus
mengambil buku mereka, kemudian menanyakan, dan kemudian ketika dia sudah masuk kepada pekerjaannya, baru kita bisa tinggalkan ya. Anak itu yang penting dia memulainya. Demikian halnya ketika misalnya sedang bermain asik gadget, kita ingin dia itu misalnya main sama teman-temannya gitu ya. Bawa aja keluar, yuk kita keluar, nanti ketemu temannya, mereka bermain sudah. Jadi sudah lepas dari gadget gitu. Jadi memang tidak hanya cukup untuk disuruh saja, tidak ya, orang tua harus menemani gitu. Dan komunikasinya juga yaitu sama dengan komunikasi dengan pasangan, tidak mengatakan kamu begini sih, kamu begitu, tidak menyalahkan, tapi dengan eye communication. Jadi eye communication itu adalah misalnya, kok ibu merasa kakak kok ini lebih banyak di depan handphone, padahal kan banyak PR, yuk disimpan dulu ininya, HP-nya. Jadi pendapat kita terhadap dia bukan menuduh, kok saya perhatikan gitu. Kan kalau bilang saya perhatikan itu bisa saja saya salah gitu. Itu menimbulkan ketidaknyamanan terhadap anak gitu ya. Dan kalau anak sudah remaja ya, itu betul-betul posisi itu kita harus tidak memperlihatkan otoritatif ya. Tapi apa namanya, sebagai teman. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan, Prof. Pertanyaan terakhir karena sudah hampir 5:30 ya. Mohon izin bertanya lagi, kalau boleh minta saran, apakah setelah selesai lulus S1 di umur 23 tahun, berniat ingin lanjut S2, sebaiknya mending lanjutkan S2 tanpa menikah dulu, atau menikah sambil S2 dengan resiko seperti yang Prof alami? Silakan Prof, ditanggapi. Halo Prof Nina. Sabar ya Mbak Gina. Ya. Tanpa video nggak apa-apa Prof, biar lebih jelas. Ya. Putus-putus ini Prof. Masih putus-putus Prof. Coba ya. Jadi kalau mohon maaf Prof, masih putus-putus. Tidak jelas Prof. Aduh. Oke. Baik. Jadi tentang itu saya juga waktu dulu itu ada dilema gitu ya. Tapi menurut saya jodoh itu adalah jadi tidak apa-apa menikah harusan sebelum saya pergi luar negeri. Ibu saya khawatir kalau saya lupa untuk menikah gitu karena belajar terus. Jadi ibu saya bilang begini, saya tidak perlu menyuruh kamu belajar karena kamu akan belajar terus, tapi saya merasa perlu untuk menyuruh kamu untuk menikah gitu ya. Jadi itu, tapi itu kan menurut kansulnya aja ya, kenyamanan setiap orang kan berbeda ya. Kalau memang lebih nyaman menikah dulu, silahkan menikah dulu. Hidup itu penuh tantangan, jadi tetap saja menikah ataupun tidak menikah itu ada risikonya masing-masing. Tapi selama ini saya kemudian menikmati dengan bisa menikah gitu ya. Karena dengan menikah saya punya support sistem, ada teman gitu ya. Iya. Terima kasih penjelasannya Prof. Teh Gina, jangan lupa ya untuk segera menentukan pilihan. Jangan khawatir, jangan takut ya masalah. Itu semoga walaupun terputus-putus. Iya. Bisa ditangkap kok Prof. Intinya adalah jangan takut menikah sebelum pergi ke luar negeri ya Prof.
Ya, dan menikah itu adalah sebuah rizki ya, kebahagiaan kita punya berbagi. Semoga saja pasangannya suportif ya. Sampai Iya. sekarang juga saya suka ada kok tekar-tekar dikit gitu ya, ketidaknyamanan gitu. Kalau kalau nggak ada kalau nggak ada tengkar Juga nggak seru ya, Prof. Kalau nggak ada pertengkaran nggak seru ya, Prof. konstruksi laki-laki dan konstruksi perempuan itu berbeda. Karena menghabiskan waktu dan energi dan itu mempengaruhi kondisi emosi kita. Tapi kadang-kadang misalnya saya misalnya sangat sibuk sekali sampai kurang sensitif gitu, misalnya menyediakan itu kan spot kerjakan ini saya sangat sibuk, jadi saya mencoba misalnya menyediakan makan siang dengan komposisi ini gitu. Seperti itu. Jadi memang ya harus berkomunikasi intinya dengan pasangan itu tentang apa yang kita harapkan gitu. Saya sih sering minta bantuan untuk masalah makan ya. Dia mau ya karena memang tidak ada remote control ya untuk kita di depan Zoom gini kemudian chat gitu ya ke dapur tiba-tiba udah jadi masakan lengkap untuk makan malam. Saya kira mungkin itu waktu juga yang membatasi. Semoga ada manfaatnya dari sharing yang dilakukan pada sore hari ini dengan apa namanya yang kondisi jaringan yang terputus-putus. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tak terkira Prof. Nina yang sudah memberikan ya materi yang luar biasa. Tak masalah Prof, putus-putus tapi kami dapat menangkap intisarinya dengan sangat baik. Dan yang luar biasa adalah gagasan untuk serius menindaklanjuti pendirian daycare yang profesional dan berkualitas. Insya Allah dalam waktu dekat kami tim Muti Institute bekerja sama dengan komunitas yang lain akan melakukan pendekatan-pendekatan yang intens kepada pemerintah sesuai saran Profesor ya. Bagaimana mendapatkan subsidi sampai 70% ya. Saya kira demikian tugas saya sebagai moderator yang mendampingi Prof. Nina sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau situasi yang kurang tepat. Mudah-mudahan inti daripada diskusi ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua audiens ya. Ini masih ada komentar dari Prof. Nina ya, saya bacakan aja. Bagi saya pernikahan itu rizki yang perlu diterima dan dijalani dengan berbagai tantangan. Jadi jangan takut. Mungkin ini ya Prof ya, mungkin takut salah memilih pasangan tuh Prof. Karena kalau salah memilih pasangan jadi 90% persoalan ruwet itu juga jangan takut ya Prof ya. Mungkin demikian, nanti bisa disambung pada diskusi-diskusi berikutnya. Demikian Teh Iis, waktu dan tugas dari saya sudah cukup. Ya, terima kasih sahabat Seroja, sahabat Muti Institute, sahabat Kupeluk Nusantara. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari pencerahan Prof. Nina yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nina, terima kasih duo Nina, yaitu Ibu Nina Sintarijana dan Prof. Nina Nurmila. Sore ini di beberapa tempat hujan ya, di Bu Nina hujan, di sini juga hujan, tapi suasana di dalam Zoom ini terasa hangat dengan diskusi yang luar biasa, banyak pencerahan, banyak sharing pengalaman, jadi membuat kita lebih semangat nih Prof untuk terus meniti karir tanpa meninggalkan tugas sebagai orang tua. Terima kasih Prof. Nina, terima kasih Ibu Nina untuk obrolan seru pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin baik di Zoom maupun di YouTube. Pada acara hari ini, acara di Zoom ini direlay di YouTube Seroja TV. Dan bagi sahabat-sahabat yang hari ini hanya hadir di Zoom,
Silahkan boleh juga berkunjung ke channel YouTube Seroja TV. Yang belum pernah hadir boleh subscribe dan saksikan kajian-kajian Seroja TV yang lainnya dengan tema-tema dan obrolan yang sangat menarik. Baik sahabat Seroja TV, sahabat Muti Institute, dan sahabat Kupluk Nusantara, akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Mari kita sama-sama menutup acara ini. Dan sebelum nanti kita tutup, mohon seluruh hadirin yang ada di Zoom untuk membuka videonya dan akan diadakan sesi foto bersama. Saya izin untuk menutup acara dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya kami persilahkan untuk di YouTube kita akhiri dulu, dan untuk yang di Zoom silakan membuka videonya. Mohon berkenan untuk melakukan sesi foto bersama. Kayaknya banyak yang malu membuka video. Ya, sudah tidak tayang di YouTube, YouTube-nya udah off. Silahkan untuk membuka videonya. Karena pertemuan seperti ini tidak hanya mendapat ilmu ya, Prof ya, tapi juga kita silaturahmi, bertemu dengan teman-teman. Nah, ini Teh Gina jadi ketahuan nih. Semoga segera ketemu dengan jodohnya dan segera sampai ke pelaminan ya, Teh Gina. Oke, silahkan dari tim. Apa kabar Bunda Intan? Apa Ya, kabar? alhamdulillah. Boleh sambil ngobrol-ngobrol, kita sambil jepret-jepret ya. Foto ya. Ibu Emma dari Surabaya, kenapa tidak dibuka fotonya Ibu Emma? Oke, Mas Basit sudah siap untuk foto? Ini sudah banyak yang mau buka video. Ya, sudah sambil dicepret Bu Iis. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, untuk menutup sesi akhir, saya ingin mengajak teman-teman untuk saling berpegangan tangan secara virtual. Caranya silakan, tangannya gini semua ya. Harus ketemu dengan teman di sampingnya. Oh, Nih, saya gitu. dengan Bu Nunung udah nempel nih sikutnya. Nah, dengan Bu Nina. Oke. Ya, boleh. Mas Basit boleh dilihat nanti ya. Nah, kalau masih belum nyambung, disambungin supaya kita terlihat ada jalinan silaturahmi, kebersamaan, dan kekerabatan. Oke, yang masih jalan kami tunggu. Ayo yang masih jalan, mana tangannya? Maaf ya. Siap. Ya, Mas Basit, 1. Lempar. Gak apa-apa, Bapak Bu Prof. Oke. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya gini biar ini baru bisa oleh masuk semua. lagi. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih Bu Nina sudah mencoba jadi moderator. Prof Nina, terima kasih untuk ilmu yang luar biasa, dan seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini. Kita bisa silaturahmi dan sama-sama ngobrol bareng, seru, hangat, dan banyak manfaatnya. Sami-sami. Terima kasih Prof Nina, terima kasih semuanya. Bu Nenden, Bu Nunung, Kak Lisa, kasih. Kak Intan, Kak Leni, Tante Evi, Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Baik ya, oke. Saya izin live ya. Terima kasih Bu Iis. Sama-sama Bu. Bu Nenden yang cantik. Terima kasih semuanya. Bu Uli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi pijit. Oh, pijit ya. Bu Yusi. Terima kasih Bu Nunung. Bu Nina segera mengundang Bu Nunung untuk sesi berikutnya. Bu Nunung sesi berikutnya ya. Mengobati dengan hati dan cinta. Iya. Kalau Mantap, perlu, setuju. Kalau perlu Setuju. di video cara ngobatinya tuh. Saya mau jadi volunteer.
Tapi jangan pas dipijet ya, kelihatan nanti. Terima kasih. Oke semuanya, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Izin Ya, live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Sudah ya, Talif ya, sudah. Terlempar terus.